Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam nak. Bagaimana kabar Kansa? Alhamdulillah saya baik-baik Ibu. Tapi saya ada beberapa masalah mengenai tugas sekolah Bu. Masalah? Ada apa Kansa? Terus terang, saya juga mendengarkan tentang Kansa dari guru-guru mata pelajaran kelas. Apa Kansa bisa menceritakan dengan lebih jelas? Saya mau Bu, tapi saya bingung harus memulai dari mana Bu. Tidak apa-apa, itu adalah hal yang wajar. Tidak usah terburu-buru. Kalau begitu, Ibu tanya, apakah sebelumnya Kansa sudah pernah melakukan proses konseling? Belum Bu. Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling, biar Kansa mengerti. Proses konseling adalah suatu aktivitas pemberian layanan untuk membantu konseli yang sedang memiliki masalah. Nah, di mana dalam proses konseling ini terdapat asas-asas yang perlu dipatuhi oleh seseorang konselor seperti Ibu. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi di sini Kansa tidak perlu khawatir untuk terbuka dan menceritakan permasalahan Kansa kepada Ibu, karena yang tahu permasalahan ini hanya Kansa dan Ibu. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Sekarang saya sudah paham Bu. Baiklah Kansa, jika sudah paham, sekarang Kansa bisa menceritakan masalah yang dihadapi saat ini kepada Ibu. Sebenarnya saya memiliki permasalahan mengenai tugas sekolah saya Bu. Saya mendapat nilai rendah pada satu pelajaran Bu. Mungkin bisa Kansa ceritakan lebih jauh apa yang menyebabkan nilai Kansa rendah. Karena setahu Ibu, nilai-nilai akademik Kansa selama ini cukup memuaskan kan? Iya Bu, namun nilai saya rendah karena dalam mata pelajaran tersebut kita diperintahkan untuk presentasi per individu Bu. Dan disitulah masalah saya Bu. Saya ini tidak suka tampil di depan banyak orang Bu. Diperhatikan sedikit saja saya sudah gugup dan cemas. Sebenarnya sekarang pun saya merasa cemas karena harus berbicara berdua dengan Ibu seperti ini. Kalau saya merasa cemas seperti ini, tangan saya gemetaran dan keringatan Bu. Makanya pada hari itu saya memutuskan untuk tidak presentasi dan akhirnya nilai saya rendah Bu. Baiklah Kansa, Ibu sangat memahami permasalahan yang dihadapi Kansa saat ini. Jadi di sini Kansa memiliki masalah sering merasa cemas jika harus tampil di hadapan banyak orang ataupun jika Kansa diperhatikan. Makanya Kansa tidak bisa presentasi karena merasa cemas yang menyebabkan nilai Kansa rendah. Seperti itu? Iya, benar Bu. Sejak kapan sih Kansa selalu merasa cemas seperti ini? Saya sudah seperti ini sejak kecil Bu. Saya memang suka sendiri Bu. Saya tidak begitu suka bersosialisasi dengan banyak orang. Oh, sepertinya Kansa ini anak yang introvert ya? Sepertinya begitu Bu. Oh, kalau Ibu boleh tahu, apakah Kansa sebelumnya sudah pernah mencoba untuk menghilangkan rasa cemas Kansa? Sudah Bu, saya selalu menenangkan diri. Saya dengan terus berpikir bahwa saya bisa melakukannya, tapi saya selalu gagal Bu. Apakah Kansa mau Ibu bantu? Ibu bisa bantu Kansa kok. Tentu saja saya mau Bu. Saya juga tidak ingin seperti ini terus. Sepertinya saya benar-benar perlu bantuan dari Ibu. Baik Kansa, jadi di sini masalah Kansa sering merasa cemas apabila berada di hadapan orang banyak, seperti itu? Benar sekali Ibu. Nah, dengan masalah Kansa yang seperti ini, sepertinya Ibu perlu membantu Kansa dengan menggunakan teknik relaksasi. Apakah Kansa tahu apa itu teknik relaksasi? Tidak Bu. Teknik relaksasi merupakan teknik yang digunakan untuk membantu konseli untuk rileks dan menghilangkan ketegangan dan kecemasan yang sedang dialaminya. Karena masalah Kansa berkaitan dengan kecemasan, jika berada di hadapan orang banyak, maka Ibu harus membantu Kansa dengan menggunakan teknik ini. Bagaimana pendapat Kansa? Oh, jadi seperti itu ya Bu. Saya mau Bu dibantu dengan teknik yang Ibu jelaskan.
Baik, karena Kansa sudah paham, mari kita memulai untuk mempraktikkan sekarang agar Kansa juga lebih rileks saat berbincang dengan Ibu. Nah, Kansa juga bisa menerapkan kapanpun Kansa merasa cemas nantinya. Iya Bu. Pada dasarnya, kita belajar menguasai tegangan badan kita dengan merilekskan otot-otot badan kita yang sering kali kita tegang dengan melakukan beberapa gerakan. Maka dari itu, sebelum melakukan teknik ini, Kansa harus memperhatikan pakaian yang Kansa kenakan. Pakaian Kansa harus nyaman dan sedikit longgar agar Kansa dapat bergerak dengan bebas, dengan leluasa. Selain itu, Kansa harus melepaskan perhiasan Kansa terlebih dahulu. Saya paham Bu. Pertama-tama, sekarang jika kamu memiliki jam tangan atau perhiasan lainnya, tolong lepaskan dan tolong posisikan tubuh kamu senyaman mungkin. Iya Bu. Sekarang saya akan menunjukkan Kansa bagaimana Kansa dapat merilekskan otot-ototmu. Saya akan memulai dengan tangan kanan saya, mengepalkan tangan kanan, istirahat dan menunjukkan tegangan, lalu merilekskan kepala itu. Apakah contohnya dapat kamu ikuti? Iya Bu. Oke, duduklah dalam posisi yang enak. Baik Bu. Pertama, tangan kanan kamu luruskan ke depan dan kepalkan tinju kananmu. Kepalkan dengan kuat, rasakan tegangan pada lengan bagian bawah. Tanganmu tahan selama 5 detik. Sekarang buka dan kendorkan tanganmu secara perlahan. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama dengan tangan kirimu. Luruskan ke depan dan kepalkan tinju kirimu. Rasakan tegangannya, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Buka dan kendorkan secara perlahan. Apakah kamu merasa ototmu rileks? Lumayan Bu. Sekarang pejamkan matamu kuat-kuat. Rasakan tegangan di sekeliling matamu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan otot-otot matamu, lalu buka matamu dengan perlahan. Bagaimana? Terasa nyaman Bu. Sekarang angkat bahu sampai telinga. Rasakan tegangan di bahu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kendorkan dan rasakan perbedaan ketegangan tadi dan rilekskan. Sekarang jatuhkan kepalamu ke belakang dan rasakan ketegangan di belakang kepalamu serta punggung dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kembalikan ke posisi kepala semula. Lalu rasakan ketegangannya dan rilekskan. Sekarang ambil nafas dalam-dalam dan tahan nafas. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan secara perlahan-lahan. Sekarang tarik perutmu dalam-dalam dan kencangkan otot perutmu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang lepaskan. Sekarang luruskan kedua kakimu. Tegakkan jari-jari kakimu ke langit. Rasakan ketegangan otot betis. Tahan selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian lepaskan. Nah, sekarang kita lihat dan rasakan otot-otot mana saja dari tubuh kita yang masih mengalami ketegangan, dimulai dari kaki, betis, perut, sampai otot tangan. Jika masih merasa tegang, kita bisa mencoba melakukannya kembali. Ibu ingin Kansa memikirkan tentang skala tegangan antara 0 sama dengan rileks dan 5 sama dengan belum rileks.
Katakan pada ibu di mana kamu menempatkan dirimu pada skala ini. Saya berada pada posisi 0, Bu. Saya merasa seluruh bagian tubuh saya menjadi nyaman dan rileks, Bu. Nah, apakah kamu masih merasa ada ketegangan di otot-otot kamu? Sepertinya sudah tidak ada, Bu. Saya sudah merasa nyaman di setiap bagian tubuh saya, Bu. Bagaimana perbedaan dengan tubuhmu sebelum dan setelah relaksasi ini? Tadi saya benar-benar merasa tegang dan tidak nyaman, Bu. Badan saya terasa kaku. Sebaliknya, setelah melakukan relaksasi ini, badan saya menjadi lebih ringan dan nyaman, Bu. Bagus sekali, Kansa. Itu menunjukkan bahwa praktik kita berhasil. Kamu bisa mempraktikannya sendiri di rumah ataupun ketika kamu sedang merasa tegang dan cemas. Nah, Ibu meminta Kansa untuk latihan 2 kali sehari sekitar 15-20 menit setiap harinya ya. Iya, Bu. Saya setuju, Bu. Dengan cara itu saya akan tahu di mana letak kekurangan saya dalam berlatih. Baik, karena teknik yang kita terapkan sudah berhasil, maka sebaiknya Ibu akhiri pertemuan kita kali ini ya. Baik, Bu, saya akan mencoba dan berusaha untuk menghilangkan rasa cemas dengan mengikuti instruksi relaksasi ini. Terima kasih, Bu, sudah membantu saya. Sama-sama, Kansa. Semangat ya dengan tugas-tugasnya. Baik, Bu, terima kasih atas arahannya ya, Bu, dan bantuannya. Saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.